guys, welcome back to my channel and thank you for watching my channel. Saya Cindy Kafme, kita masuk di konten misteri. Oke, baik. Mungkin sebagian dari kalian ada yang pernah mendengar atau membaca tentang berita ini. Ini bisa dikatakan sebagai berita atau cerita yang legenda namun sudah diterbitkan dalam buku, sehingga membuat kontroversi atau asumsi yang sangat-sangat berbeda dari sekelompok orang. Jadi membuat kelompok setuju dan kelompok tidak setuju akan hal ini. Dan bayangkan, ini terkenal pada abad ke-12 dan masih terkenal sampai 8 abad kemudian, bahkan sampai sekarang belum dipecahkan, berarti sekitar 800 tahun lebih. Bayangkan 800 tahun lebih sampai sekarang masalah ini belum diselesaikan, belum didapat apa fakta atau fiksi. Dengan judul cerita yaitu The Green Children of Woolpit. Dari namanya saja, Woolpit itu adalah bahasa Inggris yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi wolf yang artinya serigala dan pit yang artinya perangkap. Jadi desa Woolpit adalah desa berangkap serigala. Wow, dan namanya saja sudah kayak creepy. Oh my god. Oke, kita next. Jadi penduduk di desa Woolpit itu mayoritasnya adalah peternak dan juga petani, dan mereka pun desa pemukimannya dekat dengan hutan. Dan karena itulah banyak sekali binatang buas, apalagi serigala yang sering berkeliaran di desa itu dan masuk ke desa untuk mencuri dan memakan ternak-ternak. Dan karena itulah penduduk desa harus menaruh perangkap-perangkap serigala agar mereka tidak gagal panen untuk ternak. Dan cerita ini dimulai pada musim panas. Pada saat memanen, penduduk desa mulai memanen hasil-hasil ternak dan juga pertanian mereka. Dan saat mereka pergi ke tempat perangkap serigala yang dekat hutan, mereka menemukan suatu lubang perangkap serigala dengan di sampingnya ada 2 orang anak laki-laki perempuan. Dan jika anak ini dilihat dari rambutnya, wajahnya, postur tubuhnya layaknya manusia seperti biasanya, tiada bedanya. Tapi jika dilihat dari warna kulit, the color skin is green, warna kulitnya hijau. Jadi mereka itu seperti ternganga-nganga karena pada saat itu kan bisa dikatakan ras atau warna kulit itu bisa dijadikan sesuatu hal besar, seperti warna kulit dari black, coklat, brown, eksotis, sawo matang, bahkan sampai white dan super white itu menjadi masalah. Tapi pada saat itu karena warnanya hijau betul-betul aneh, lain daripada yang lain, daripada yang mereka pernah lihat sebelumnya, mereka menjadi sangat terpukau. Dan mereka jadi penasaran, ingin bertanya, adik ini dari mana? Kenapa bisa di sini? Apakah tersesat? Mereka mulai bertanya, dan anak itu pun mengeluarkan suara untuk menjawab. Tapi karena saling tidak nyambung, dikarenakan perbedaan bahasa mereka, jadi mereka, para penduduk ini mungkin menggunakan seperti mimik atau gerak anggota tubuh untuk membantu anak ini dan membawanya ke desa atau ke pusat desa. Dan saat diperhatikan, ternyata dari ujung kaki sampai ujung rambut, gaya penampilan, logat dan bahasanya serta warna kulitnya memang benar-benar berbeda dari penduduk setempat, bahkan belum pernah dilihat sebelumnya oleh penduduk desa itu. Dan karena berita pada waktu itu cepat menyebar, jadi mungkin banyak sekali orang yang penasaran karena bicara dari mulut ke mulut tentang ada anak berwarna hijau. Nah, jadi banyaklah sudah orang berkumpul, dan karena mereka itu melihat unikan, jadi mereka mengolah makan makanan enak seperti roti, daging, susu, beras, madu, dan masih banyak lagi makanan enak lainnya. Dan anak itu dengan perut yang kelaparan hanya melihat dan melotot, kayak nggak ngerti itu apa yang dikasih. Jadi mereka tuh nggak tahu itu apa. Tapi pada suatu ketika mereka sudah kelaparan, orang-orang desa sudah bingung, ada petani yang membawa hasil pertaniannya berupa kacang polong, dan mereka langsung makan dengan sangat semangat. Dan penduduk desa pun kayak kaget, wow. Jadi penduduk desa mulai berpikir, oh mungkin kacang polong ini adalah makanan di tempat asal mereka. Tapi wait, sebelum kita lanjut, setiap kali saya mendengar kata kacang polong, saya itu ingat film yang anak-anak menanam pohon, terus pohonnya tumbuh dan sampai ke langit, terus raksasa ada di sana. Oh, aku lupa judulnya, aku akan taruh di sini gambarnya, kalian tahu. Aku ingat itu terus setiap dengar kacang polong. Oke, kita next.
Jadi next time ada seorang yang sangat kaya raya di desa itu, berpendidikan dan juga orang yang jaya baik dalam peternakan dan paling kaya lah di pertanian di situ, juragan lah ibaratnya. Dia itulah yang ingin mengadopsi dua anak laki-laki perempuan ini. Namanya adalah si Richard de Kyle. Jadi si Richard ini mengadopsi dua anak hijau tadi. Maaf ya kalau kecepatan, memang bicaraku ini Setelah itu dia bawa anak ini ke rumahnya. Tiap hari lah dia beri makan kacang polong. Tapi beberapa bulan kemudian si adik ini yang cowoknya ini, adik dari yang cewek ini meninggal dunia, mungkin karena kurang gizi akibat hanya makan kacang polong. Nah dari itu mungkin ia belajar bahwa nggak boleh hanya makan kacang polong. Jadi dia ajarkanlah si anak perempuannya ini untuk makan makanan sesuai dengan yang penduduk desa makan. Diajarkan juga cara berbicara menggunakan bahasa Inggris agar dapat berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. Anak ini fasih menggunakan bahasa Inggris. Ditanyalah sama ayahnya, kenapa ia bisa sampai di desa Wupit dan dari mana asalnya. Nah, saat ditanya, dia menjawab bahwa dia itu berasal dari tempat atau negeri yang bernama Saint Martin. Itu berada di negeri bawah tanah. Wow, negeri bawah tanah atau dunia paralel atau dimensi lain. Nah, katanya di sana itu sangat minim cahaya, dan saat itu ia sedang mengembalakan domba bersama ayahnya dan juga adiknya. Tapi ia terpisah dengan ayahnya dan tersesatlah ia dengan adiknya. Lalu dia mencoba mencari ayahnya dan hanya menemukan cahaya. Karena di sana sedikit cahaya, ia ikutilah cahaya itu dan tibalah ia di desa Wupit. Kebetulan cahaya itu diiringi oleh sungai. Dan semakin lama anak ini tumbuh dewasa, warna kulitnya berubah jadi natural skin, nggak lagi green skin, warnanya itu berubah, nggak lagi berwarna hijau. Nah jadi setelah itu ya baptislah juga anak ini. Konon anak ini tumbuh menjadi gadis yang agak ceroboh, dikatakan ceroboh dalam cerita. Mungkin karena ia terlalu dimanja oleh masyarakat sekitar dan juga orang tuanya termasuk orang tua paling kaya di tempat itu. Semakin dewasa si gadis perempuan ini, ayah angkatnya ini memberi nama anak gadisnya itu dengan nama Agnes. Dan semakin dewasa pula Agnes ini menikah dengan seorang bangsawan yang masih keturunan Raja Henry II pada saat itu. Nah, nama bangsawan itu adalah Richard Barre. Jadi nama Agnes tadi berubah menjadi Agnes Barre karena sudah menikah dengan Richard Barre. Nah, dari kisah inilah muncul kontrasepsi atau asumsi yang berbeda antara pro dan kontra, antara setuju dan tidak setuju tentang cerita ini. Sebagian masyarakat di sana setuju dengan cerita ini, bahkan mereka membuat papan desa itu dengan dua logo anak hijau ini dan juga serigala dan juga desa. Tapi sebagian orang juga tidak percaya, mungkin karena mereka tidak melihat. Tapi ada dua sastrawan dan cendekiawan, mereka berdua ini menulis tentang buku dari The Green Children of Woolpit. Mereka menerbitkan buku ini dan mereka ini termasuk penulis atau cendekiawan yang terkenal pada saat itu. Jadi makin banyak konflik yang mulai muncul. Baik mungkin pada saat abad ke-12 itu sekitar pemerintahan Raja Henry II, yaitu tahun 1154 sampai 1189, atau pada masa pemerintahan Raja Stephen yaitu 1134 sampai 1154. Jadi mungkin sekitaran kedua raja ini yang memerintah pada saat kejadian itu. Dan karena cerita itulah ada dua orang, yaitu sastrawan dan juga cendekiawan yang bernama Handbook dan juga Kawi. Aku akan tulis di namanya, maaf jika ada kesalahan penulisan. Mereka menulis dua anak The Green Children ini dalam karya seninya. Dan kalian tahu, karena itulah makin banyak kontrasepsi atau asumsi yang berpikir bahwa hal ini betul atau salah. Bahkan ada astronom yang bernama Lunan, dia mengatakan bahwa dua anak hijau ini berasal dari luar angkasa. Dan pernyataannya didukung oleh Robert. Robert mengatakan bahwa anak ini jatuh dari langit. Wow, alien apa buah kelapa jatuh dari... Oke, kita next.
Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka makin banyak muncul teori-teori baru, dan ada teori satu yang paling banyak dipercayai oleh semua orang karena dipikir mungkin paling masuk akal. Teori ini mengatakan bahwa pada saat itu, pada abad ke-12, adanya imigran Phoenicians. Itu adalah imigran yang datang ke Inggris, dan pada saat itu yang memerintah Inggris adalah Raja Henry kedua. Dan Raja Henry kedua banyak membantai orang-orang tuh imigran dekat Bury Saint Handuk. Aku akan taruh di sini. Dan katanya dua anak ini adalah yang berhasil lari dari pembantaian itu, dan orang tuanya telah dibunuh oleh Raja Henry kedua tadi. Nah, dan katanya mereka lari dari Pulau Saint Martin ini lalu tersesat dan tiba di desa Wupit. Nah, kalau ini mirip ya ceritanya dengan si Agnes, yang si kakak hijau tadi yang menceritakan bahwa dia dari Saint Martin. Dan ini adalah teori yang paling banyak dipercayai oleh orang-orang. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka berdua mengidap penyakit ini, atau orang sering bilang kralosis. Jadi itu seperti penyakit yang akibat kurang gizi dan makanan dan merusak saluran sel darah merah sehingga warna kulit menjadi warna hijau. Dan ada juga yang bilang bahwa mereka ini adalah anak-anak yang sengaja diracun oleh paman yang menggunakan zat pewarna pakaian yang berwarna hijau lalu dibuang ke hutan dan sampailah ke desa Wupit. Kalau mungkin karena itu sih adiknya itu meninggal karena mungkin tubuhnya masih kecil, tidak mampu menahan racun, sedangkan kakaknya lebih dewasa mampu menahan racun. Tapi nggak tahu, ini kan masih teori-teori yang merajalela. Nah, kalau teori baby, asik baby, menurut saya mungkin orang itu adalah suatu tahanan yang memang di bawah tanah, jadi gelap dan minim cahaya, tapi mereka berhasil kabur. Kan biasa kalau tahanan bawah tanah itu memiliki saluran air kecil, mungkin itu mereka pikir sungai, dan mereka ikuti saluran air kecil itu dan melihat cahaya, dan mereka terus keluar dan sampailah di desa Wupit. Dan karena hijau mereka punya kulit itu, mungkin karena memang terkena penyakit kralosis, penyakit ini, sehingga mereka itu berwarna hijau karena kurang gizi. Tapi kan hanya teori-teori dan pemikiran-pemikiran. Itu adalah pemikiran saya. Jadi mungkin makin banyak orang yang berpikir macam-macam lah tentang dua anak hijau ini. Kalau menurut kalian, mengapa mereka bisa berwarna hijau dan mereka berasal dari dimensi lain, paralel, atau bahkan dunia ini sendiri? Dari mana kira-kira mereka berasal? Oke guys, jadi semakin banyak teori-teori atau konspirasi atau hal-hal yang bagus dan menarik untuk dibahas. Dan saya ingin agar kalian memberitahu saya untuk hal apa yang bagus dan misteri dan menarik untuk dibahas selanjutnya. Dan jangan lupa DM saya atau beri saran di komentar. Dan jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Thanks for watching.